Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dana dan modal kerja. Dalam praktiknya, dana yang dimiliki oleh perusahaan, baik dana pinjaman maupun modal sendiri, dapat digunakan untuk dua hal. Pertama, digunakan untuk keperluan investasi, yang artinya dana ini digunakan untuk membeli atau membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang yang dapat digunakan secara berulang-ulang, seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan aktiva tetap lainnya. Kedua, dana digunakan untuk membiayai modal kerja, yaitu modal yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek seperti pembelian bahan baku, membayar gaji, dan upah, dan biaya-biaya operasional lainnya. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Artinya, dari mana saja perusahaan memperoleh dana guna membiayai kegiatannya. Kemudian, dana yang sudah diperoleh tersebut digunakan untuk aktivitas apa saja. Perolehannya dana yang dibutuhkan perusahaan cukup banyak tersedia untuk memperoleh relatif tidak terlalu sulit selama memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Hanya artinya pemilihan tetap setiap sumber dana yang akan digunakan perlu dipikirkan untung ruginya penggunaan sumber dana yang akan dipilih. Dalam praktiknya pengertian dana ataupun dibagi ke dalam beberapa pengertian berikut. 1. Dana dianggap sebagai kas atau uang tunai. 2. Dana dianggap sebagai uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau tabungan. 3. Dana dianggap sebagai modal kerja. 4. Dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. 5. Dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan kas. Sebagai uang kas artinya dana seperti yang tertera di dalam neraca dan langsung dapat menjadi uang tunai saat dibutuhkan. Sebagai kas dapat diartikan bahwa dana yang sesungguhnya yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan setiap waktu dibutuhkan. Dana sebagai uang yang disimpan di bank mengandung arti bahwa dana tersebut ditempatkan dalam bentuk simpanan. Biasanya jenis simpanan rekening yang dikelompokkan di sisi adalah rekening giro atau demand deposit dan rekening tabungan atau saving deposit. Pertanyaannya, mengapa uang yang disimpan di bank dikelompokkan sebagai dana? Hal ini disebabkan karena uang yang ada pada kedua rekening tersebut, baik giro maupun tabungan, juga dapat diambil setiap saat jika dibutuhkan melalui teller atau kasir atau ATM, anjungan tunai mandiri, yang tersebar di berbagai tempat strategis. Kemudian waktu pengambilannya pun tidak terbatas sampai 24 jam per hari dan 7 hari seminggu. Artinya uang tunai yang ada di ATM dapat diambil setiap waktu selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan bank. Dana sebagai modal kerja merupakan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, terutama memiliki jangka waktu pendek. Sebagai modal kerja diartikan seluruh aktiva lancar atau setelah dikurangi dengan uang lancar. Baik, melanjutkan materi yang selanjutnya. Dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama atau setara dengan kas. Artinya, semua aktiva yang memiliki fungsi seperti kas dapat dikatakan sebagai dana. Nah, dana sendiri mengandung arti sebagai modal kerja. Nah, pengertian modal kerja sendiri merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Dapat diartikan juga sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Nah, pengertian modal kerja secara mendalam terkandung dalam konsep modal kerja yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, yang ketiga konsep fungsional. Nah, konsep kuantitatif sendiri menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Nah, dalam konsep ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut sebagai modal kerja kotor atau gross working capital. Kemudian ada pun juga kelemahan dari konsep kuantitatif, yaitu yang pertama, tidak mencerminkan tingkat likuiditas perusahaan. Dan kemudian yang kedua, konsep ini tidak mementingkan kualitas apakah modal kerja dibiayai oleh utang jangka panjang atau jangka pendek atau pemilik modal. Nah, kemudian konsep kualitatif merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Nah, konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Disebut juga modal kerja bersih atau net working capital. Nah, konsep ini juga mempunyai keuntungan adalah terlihatnya tingkat likuiditas perusahaan.
Aktiva lancar yang lebih besar dari kewajiban lancar menunjukkan kepercayaan para kreditor kepada pihak perusahaan sehingga kelangsungan operasi perusahaan akan lebih terjamin dengan dana pinjaman dari kreditor. Kemudian yang terakhir, konsep fungsional. Menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Akan tetapi, dalam kenyataannya terkadang kejadiannya tidak selalu demikian. Nah, dalam praktiknya secara umum, modal kerja perusahaan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu modal kerja kotor atau grossing working capital, dan kedua modal kerja bersih atau net working capital. Nah, modal kerja kotor sendiri itu semua komponen yang ada di dalam aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut sebagai modal kerja. Nah, seperti yang tadi, artinya mulai dari kas, bank, surat-surat berharga, piutang, kesediaan, dan aktiva lancar lainnya. Sementara itu, modal kerja bersih atau net working capital merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Utang lancar meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank, jangka pendek atau 1 tahun, utang gaji, utang pajak, dan utang lancar lainnya. Arti penting dan tujuan modal kerja. Modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Di samping itu, manajemen modal kerja juga memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya agar dapat meningkatkan likuiditasnya. Kemudian dengan terpenuhi modal kerja, perusahaan juga dapat memaksimalkan perolehan labanya. Secara umum, arti penting modal kerja bagi perusahaan, terutama bagi kesehatan keuangan perusahaan, yaitu yang pertama, kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Yang kedua, investasi dalam aktivitas lancar, cepat, dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan, artinya perusahaan tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer keuangan. Yang ketiga, dalam prakteknya itu seringkali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Yang keempat, bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja saat amat penting. Perusahaan kecil relatif terbatas untuk memasuki pasar dengan modal besar dan jangka panjang. Yang kelima, terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Ketika penjualan berkaitan dengan tambahan piutang, sediaan, dan juga saldo kas, demikian pula sebaliknya apabila terjadi penurunan penjualan akan berpengaruh terhadap komponen dalam aktiva lancar. Kemudian tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan, yang pertama guna memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memiliki sediaan yang cukup dalam jangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dan para kreditor apabila rasio keuangannya memenuhi syarat. Yang kelima, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan. Tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan yang keenam yaitu guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar, guna meningkatkan penjualan dan laba. Ketujuh, melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar, serta tujuan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan harus segera terpenuhi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, terkadang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti yang diinginkan tidaklah selalu tersedia.
Hal ini disebabkan terpenuhi tidaknya kebutuhan modal kerja sangat tergantung kepada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja, seperti halnya yang pertama, jenis perusahaan, kedua, syarat kredit, ketiga, waktu produksi, keempat, tingkat perputaran sediaan. Jenis kegiatan perusahaan dalam praktiknya meliputi dua macam, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan non-jasa atau industri. Syarat kredit atau penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil atau angsuran juga sangat mempengaruhi modal kerja. Untuk meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui penjualan secara kredit. Penjualan barang secara kredit memberikan kelonggaran kepada konsumen untuk membeli barang dengan cara pembayaran diangsur atau dicicil beberapa kali untuk jangka waktu tertentu. Hal yang perlu diketahui dari syarat-syarat kredit dalam hal ini adalah yang pertama, syarat untuk pembelian bahan atau barang dagangan. Yang kedua, syarat penjualan barang. Syarat pembelian barang atau bahan yang akan digunakan untuk memproduksi barang mempengaruhi modal kerja. Pengaruhnya berdampak terhadap pengeluaran kas. Kemudian, syarat penjualan berbeda dengan yang di atas. Dalam syarat penjualan, apabila secara kredit diberikan relatif lunak seperti potongan harga, modal kerja yang dibutuhkan semakin besar dalam sektor piutang. Syarat-syarat kredit yang diberikan apakah 2/10 net 30 atau 2/10 net 60 juga akan mempengaruhi penjualan kredit. Kemudian untuk waktu produksi, artinya jangka waktu atau lamanya memproduksi suatu barang. Makin lama waktu yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maka akan semakin besar modal kerja yang dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya, semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi, maka modal kerja semakin kecil yang dibutuhkan. Kemudian D. Sumber modal kerja. Kebutuhan akan modal kerja mutlak disediakan perusahaan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan sumber-sumber modal kerja yang dapat dicari dari berbagai sumber yang tersedia. Sumber-sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasiva. Berikut ini beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, hasil operasi perusahaan, yang kedua, keuntungan penjualan surat-surat berharga, yang ketiga, penjualan saham, keempat, penjualan aktiva tetap, 5, penjualan obligasi, 6, memperoleh pinjaman, 7, dana hibah, dan 8, sumber lainnya. Hasil operasi perusahaan maksudnya adalah pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu. Pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan ditambah dengan penyusutan seperti misalnya cadangan laba atau laba yang belum dibagi. Keuntungan penjualan surat-surat berharga juga dapat digunakan untuk keperluan modal kerja. Besar keuntungan tersebut adalah selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga tersebut. Namun sebaliknya, jika terpaksa harus menjual surat-surat berharga dalam kondisi rugi, otomatis akan mengurangi modal kerja. Penjualan saham artinya perusahaan melepas sejumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. Pada penjualan aktiva tetap, maksudnya yang dijual di sini adalah aktiva tetap yang kurang produktif atau masih menganggur. Selanjutnya, penggunaan modal kerja. Setelah memperoleh modal kerja yang diinginkan, tugas manajer keuangan adalah menggunakan modal kerja tersebut. Hubungan antara sumber dan penggunaan modal kerja sangat erat. Artinya, penggunaan modal kerja dipilih dari sumber melalui modal kerja tertentu atau sebaliknya. Penggunaan dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari kenaikan aktiva dan menurunnya pasiva.
Secara umum, dikatakan bahwa penggunaan modal kerja biasa dilakukan perusahaan untuk yang pertama, pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan. Yang kedua, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang. Yang ketiga, menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Yang keempat, pembentukan dana. Yang kelima, pembelian aktiva tetap. Yang keenam, pembayaran jangka panjang atau pembayaran utang jangka panjang. Yang ketujuh, pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar. Yang kedelapan, pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi. Dan yang kesembilan, penggunaan lainnya. Yang dimaksud dengan pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan ialah pada sejumlah bahan baku yang dibeli yang akan digunakan untuk proses produksi dan pembelian barang dagangan untuk dijual kembali. Dan selanjutnya, maksud untuk menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga ialah pada saat perusahaan menjual surat-surat berharga namun mengalami kerugian. Hal ini akan mengurangi modal kerja dan segera ditutupi. Arti pembayaran utang jangka panjang adalah adanya pembayaran utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo, seperti pelunasan obligasi, hipotek, dan utang bank jangka panjang. Selanjutnya, maksud pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar ialah perusahaan menarik kembali saham-saham yang sudah beredar dengan alasan tertentu dengan cara membeli kembali. Dan terakhir, yang selanjutnya, maksud pengembalian uang atau barang untuk kepentingan pribadi adalah pemilik perusahaan mengambil barang atau uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan modal kerja di atas jelas akan mengakibatkan perubahan modal kerja. Namun perubahan modal kerja tergantung dari penggunaan modal kerja itu sendiri. Nah, dalam praktiknya modal kerja suatu perusahaan tidak akan berubah apabila terjadi beberapa hal, yaitu 1. Pembelian barang dagangan dan bahan lainnya secara tunai. 2. Pembelian surat-surat berharga secara tunai. 3. Perubahan bentuk piutang, misalnya dari piutang dagang ke piutang mesel. Selanjutnya ialah laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Perolehan modal kerja dari sumber yang telah dipilih serta penggunaan modal kerja yang telah dilakukan selama operasi perusahaan perlu dibuatkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajer keuangan. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja menggambarkan bagaimana perputaran modal kerja selama periode tertentu. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen dan pengelola modal kerjanya. Seperti dijelaskan sebelumnya, perubahan modal kerja disebabkan oleh berbagai faktor. Perubahan yang terjadi dalam modal kerja harus dibuatkan laporannya, yang kita sebut dengan nama laporan berupa perubahan modal kerja. Dalam praktiknya, laporan perubahan modal kerja menggambarkan 1. Posisi modal kerja per periode. 2. Perubahan modal kerja tersebut. 3. Komposisi modal kerja. 4. Jumlah modal kerja yang berasal dari penjualan saham. Yang kelima, ada jumlah modal kerja yang berasal dari utang jangka panjang. Keenam, jumlah modal kerja yang digunakan untuk aktiva tetap. Ketujuh, jumlah aktiva tetap yang telah dijual. 8 dan lainnya. Di sini ada neraca perbandingan dari PT Rai Ibrahim Tbk per 31 Desember 2005 dan 2006 dalam jutaan rupiah. Bisa dilihat. Terus selanjutnya adalah secara ringkas laporan perubahan modal kerja dapat dilihat dari penjelasan berikut ini. Komponen kas pada tahun 2005 250, tahun 2006 350 ada kenaikan 100. Surat berharga di tahun 2005 adalah 14, tahun 2006 50 ada penurunan 90. Pada piutang tahun 2005 ada 350, di tahun 2006 ada 250, ada penurunan 100. Disediaan ada pada tahun 2005 ada 125, pada tahun 2006 150, ada kenaikan dan penurunan sebesar 25 dan 25. Utang bank pada tahun 2005 sebesar ada 550, tahun 2006 ada 200, ada kenaikan 350.
utang dagang pada tahun 2005 100, pada tahun 2006 200, ada penurunan 100. Utang WESA pada tahun 2005 100, pada tahun 2006 50, ada kenaikan 50. Terus sebagai ilustrasi untuk menggambarkan sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja dijelaskan sebagai berikut. Sumber modal kerja hasil operasinya adalah dari laba ada 1050 dikurangi ditambah dengan penyusutan 500, kemudian dengan total 1550, kemudian ditambahkan lagi dengan penjualan saham 500, jadi jumlah modal kerja adalah 2050. Penghitungannya seperti itu. Kemudian penggunaan modal kerja. Di sini ada pembelian bensin sebesar 1.290, kemudian ada pembayaran utang hipotek, kemudian ditambahkan menjadi 1.840. Dan hasil dari kenaikan modal kerja bersih adalah 210. Selanjutnya adalah rangkuman. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan dana perusahaan. Artinya, dari mana saja sumber dana dan penggunaan dana tersebut dan untuk apa? Dana atau fund dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, ada kas atau uang tunai. Terus yang kedua, uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau tabungan. Yang ketiga adalah modal. Yang keempat, seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, aktiva yang memiliki sifat sama dengan kas. Terus adalah modal kerja perusahaan dibagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama modal kerja kotor atau gross working capital. Yang kedua adalah modal kerja bersih, net working capital. Modal kerja kotor atau gross working capital adalah semua komponen yang ada aktiva lancar secara total dan sering disebut dengan modal kerja. Sekarang adalah modal kerja bersih atau net working capital, merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Konsep modal kerja dibagi dalam yang pertama konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, yang ketiga adalah konsep fungsi regional. Konsep kuantitatif menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Konsep kualitatif merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep fungsional menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Adapun arti penting modal kerja adalah yang pertama yaitu guna memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang kedua, untuk memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar. Yang ketiga, karena jumlahnya melebihi separuh total aktiva. Yang keempat, kemungkinan perusahaan untuk memiliki sediaan. Yang kelima, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana. Yang keenam, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit dan yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja yang pertama yaitu jenis perusahaan, yang kedua syarat kredit, ketiga waktu produksi, keempat tingkat perputaran sediaan. Sumber modal kerja yang dapat digunakan yaitu yang pertama hasil operasi perusahaan, yang kedua keuntungan penjualan surat berharga, yang ketiga penjualan saham, yang keempat yaitu penjualan aktiva tetap, yang kelima penjualan obligasi, yang keenam memperoleh pinjaman. Yang ketujuh, dana hibah dan sumber lainnya. Penggunaan modal kerja yang biasa dilakukan perusahaan, yang pertama pengeluaran untuk gaji atau upah, yang kedua pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan, yang ketiga untuk menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga, yang keempat pembayaran dividen, yang kelima pembelian aktiva tetap, yang keenam pembayaran utang jangka panjang, yang ketujuh pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi dan penggunaan lainnya. Modal kerja suatu perusahaan tidak akan berubah apabila terjadi yang pertama yaitu pembelian barang dagangan dan bahan lainnya dilakukan secara tunai.
pembelian surat-surat berharga secara tunai, perubahan bentuk piutang misalnya dari piutang dagang ke piutang wesel. Laporan perubahan modal kerja menggambarkan yang pertama posisi modal kerja per periode, yang kedua perubahan modal kerja, yang ketiga komposisi modal kerja, yang keempat modal kerja yang berasal dari penjualan saham, yang kelima modal kerja yang berasal dari utang jangka panjang. Yang keenam, jumlah modal kerja yang digunakan untuk aktiva tetap. Yang ketujuh, jumlah aktiva tetap yang telah dijual, dan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.